Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas dasar dari proses pengelasan. Buat kalian yang baru belajar welding, ini penting banget karena proses pengelasan adalah inti dari semua pekerjaan pengelasan itu sendiri. Ayo kita mulai. Setelah presentasi ini selesai, Anda akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan dalam proses dan karakteristik pengelasan, serta mengapa kita memilih salah satu di antaranya. Proses pengelasan adalah metode untuk menyambungkan dua material, biasanya logam ya, dengan cara melelehkan sebagian logam induk dan menambahkan logam pengisi jika diperlukan. Jadi ini adalah melalui proses fusi. Nah, di dalam jenis proses pengelasan ini ada yang namanya pressure welding, ada juga yang namanya fusion welding. Ini adalah force welding. Merupakan proses penyambungan dua buah logam dengan cara memanaskan keduanya hingga suhu sangat tinggi, lalu menyatukannya dengan tekanan atau pukulan. Tidak ada busur listrik di sini ya, tidak ada gas pelindung juga, dan hanya panas dan tekanan. Keahlian tangan sangat diperlukan di sini. Proses force welding terdiri dari beberapa tahap. Pertama itu adalah dipanaskan dulu logam, dipanaskan hingga suhu 900 sampai dengan 1300 derajat Celcius, tergantung jenis logamnya. Biasanya logam akan mulai berpijar sampai dengan kuning, kemudian proses selanjutnya adalah pembersihan ya. Sebelum disambung, permukaan logam harus dibersihkan dari oksida atau kotoran. Biasanya digunakan flux seperti boraks untuk mencegah oksidasi. Nah, proses terakhir adalah penyatuan dengan tekanan ya. Setelah panas, logam ditekan atau dipukul keras menggunakan palu, manual atau power hammer hingga menyatu. Proses ini hanya berhasil jika logam cukup panas dan dipukul dengan tekanan yang tepat. Selanjutnya yang termasuk ke dalam pressure welding adalah friction welding. Ini merupakan proses pengelasan di mana salah satu benda kerja diputar dengan kecepatan tinggi sementara yang lain tetap diam. Keduanya ditekan satu sama lain menghasilkan panas dari gesekan. Kemudian saat permukaan menjadi lunak akibat panas gesekan, rotasi dihentikan dan tekanan aksial ditingkatkan untuk menyatukan kedua logam. Setelah ditekan, sambungan dibiarkan mendingin di bawah tekanan hingga terbentuk ikatan yang kuat. Contoh nyata, sambungan poros ke roda gigi di industri otomotif sering menggunakan metode ini. Kelebihan friction welding adalah tidak ada logam cair, sehingga minim cacat pengelasan. Hasil sambungan sangat kuat dan presisi, tidak perlu filler metal atau shielding gas, ya, cepat dan otomatis. Kekurangannya mungkin butuh mesin khusus yang mahal, hanya cocok untuk bentuk tertentu seperti batang silinder, tidak fleksibel untuk berbagai posisi pengelasan. Selanjutnya adalah resistant welding. Resistant welding adalah proses penyambungan dua buah logam, jadi dua logam ini ditekan bersama oleh elektroda, lalu arus listrik dialirkan, panas timbul di titik sambungan karena tahanan listrik, lalu logam menyatu. Ada banyak jenis ya, yang sering kita kenal yaitu jenis spot welding, ya, dua buah plat dijepit di antara dua elektroda ya, lalu dialiri arus listrik, kemudian titik sambung kecil terbentuk dengan hitungan detik saja. Selanjutnya ada sim welding ya, mirip seperti spot welding tapi elektroda berbentuk roda ya, digunakan untuk penyambung logam secara kontinu seperti membuat tangki atau pipa tipis. Kelebihan dari spot welding ya atau resistant welding ini adalah sangat cepat, bisa diotomatiskan ya, tidak butuh filler metal ataupun shielding gas juga, minim percikan dan asap. Kekurangannya hanya cocok untuk plat logam yang sangat tipis ya, yang tipis mungkin yang 1 mili mungkin ya, yang di bawah-bawah 1 mili. Perlu mesin khusus ya untuk kontrol yang lebih presisi. Tidak cocok untuk logam yang sangat tebal atau berbentuk kompleks ya. Baik teman-teman, itu tadi adalah jenis-jenis pengelasan dari pressure welding. Kita akan lanjutkan jenis-jenis dari fusion welding di pertemuan atau video selanjutnya. Terima kasih.